sahabat Gadera Sehat, apa kabarnya? Apakah sedang memikirkan banyak hal hari ini dan membuat Anda stres? Apa arti stres, lalu apa yang menyebabkan stres? Yuk, mari kita bahas di tayangan kita kali ini. Kupriyanov dan Zdanov 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kata stres dipahami sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan, atau usaha yang kuat diberikan pada sebuah objek material atau pada seseorang, yaitu organ atau kekuatan mental, menurut Hinkel 1974. Stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialaminya. Apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu, dinamakan distres. Sedangkan depresi merupakan reaksi kejiwaan terhadap stresor yang dialaminya. Jenis stres, ada stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, dan stres proses tumbuh kembang. Stres fisik merupakan sebuah efek yang terjadi terhadap lingkungan di luar kendali dan kehendak manusia, seperti suhu yang terlalu tinggi atau rendah, suara bising, sinar matahari yang terlalu menyengat, dan sebagainya. Stres kimiawi merupakan stres yang disebabkan oleh pengaruh dari obat-obatan maupun zat kimiawi yang terkandung dalam sebuah makanan. Zat ataupun bisa disebabkan oleh faktor hormon. Stres mikrobiologis merupakan stres yang disebabkan oleh pengaruh bakteri dan parasit yang menjangkiti tubuh manusia, baik secara langsung di dalam tubuh maupun di permukaan kulit. Stres fisiologis merupakan stres yang disebabkan oleh disfungsinya organ tubuh seperti keseleo, terkilir, terluka, hal-hal yang menyebabkan tubuh fisik menjadi tidak dapat menerima sebuah keadaan yang terjadi. Stres yang dialami. Dari model stres, banyak faktor yang membuat stres terjadi. Faktor lingkungan, ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi. Dari faktor organisasi, adanya tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, tahap hidup organisasi. Dari faktor individu, ada juga masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian. Perbedaan dalam individu terkait dengan persepsi, pengalaman pekerjaan, dukungan sosial, keyakinan akan locus of control, sikap bermusuhan. Gejala-gejala fisiologis diantaranya sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan ada juga gejala psikologis dari stres yang kita alami, yaitu kecemasan, murung, berkurangnya kepuasan bekerja. Dan dari gejala perilaku, ada produktivitas, kemangkiran, dan tingkat keluarnya karyawan. Tingkat stres dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria Harsh atau Hamilton Anxiety Rating Scale. Stresor adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak mengenakan bagi seseorang. Oleh karena itu, mengharuskan seseorang untuk beradaptasi. Bentuk dari stresor ada frustasi, konflik, tekanan, dan kritis. Sekarang kita mengetahui tentang coping. Strategi coping merupakan suatu upaya individu untuk menanggulangi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Jenis coping stres, coping psikologis, coping psikososial. Coping psikologis pada umumnya gejala yang ditimbulkan akibat stres psikologis tergantung pada dua faktor. Bagaimana persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor
Keefektivitasan dari strategi coping yang digunakan individu. Coping psikososial yang biasa dilakukan individu dalam psikososial adalah perilaku menyerang, perilaku menarik diri, kompromi. Jenis-jenis coping yang konstruktif atau positif atau sehat menurut Harmer dan Ruyon 1984 yaitu penalaran atau reasoning, objektivitas, konsentrasi, penegasan diri atau self-assertion, pengamatan diri atau self-observation. Demikian tayangan kali ini terkait dengan konsep stres. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa lagi di Gadera Sehat. See you next.